Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Jangan pernah berenang di lautan, apalagi jika kamu tidak bisa berenang. Kalaupun kamu bisa berenang dengan baik, sebaiknya jangan berenang di lautan. Kalaupun kamu masih ngeyel dan nekat berenang di lautan, jangan pernah mendekati burung laut yang berkumpul. Lautan adalah tempat yang penuh misteri. Bagian bumi yang sebenarnya bukan tempat yang bersahabat bagi manusia dan penghuni daratan lainnya. Ada banyak bahaya yang mengancam di lautan. Mulai dari hewan berbahaya yang bisa menyerang, gelombang besar yang bisa menjungkalkan kapal, angin besar yang bisa menghembaskan kapal, hingga berbagai hal berbau mistis yang ada di lautan. Demi keselamatan kita bersama, sebaiknya jangan berenang di lautan. Kecuali kamu pengen mudik tapi nggak punya duit, sehingga nekat menyeberangi laut dengan modal pelampung dari galon. Meski berbahaya, tapi lautan memiliki banyak hal menarik yang menyebabkan manusia penasaran. Mau tak mau, rasa takut terhadap lautan akhirnya kalah dengan rasa penasaran. Kita kan emang gitu ya, kalau udah penasaran, meski sadar akan bahaya sekalipun, tetap aja nekat. Setidaknya ada 2 spot yang jadi tujuan manusia di lautan. Di sekitar pantai dan di dasar laut. Dengan tingkat risiko yang lebih besar, hanya ada beberapa orang yang akhirnya berhasil menjelajahi dasar laut. Tentunya dengan kedalaman tertentu yang masih aman bagi manusia. Soalnya kalau terlalu dalam, tubuh manusia tidak bisa menahan tekanan air yang ada di dasar laut. Kita abaikan dasar lautan dan fokus ke pantai. Salah satu tempat yang jadi favorit admin. Kalau admin lagi jenuh, merasa lelah dengan aktivitas sehari-hari, atau bahkan lagi overthinking karena berbagai masalah hidup, biasanya admin akan pergi ke pantai. Duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan, merasakan hembusan angin, desiran ombak, dan berbagai ketenangan lainnya yang seakan menyegarkan pikiran. Admin sendiri nggak terlalu jago dalam berenang. Meski ada di pantai, tapi jarang sekali berenang. Agak trauma karena dulu pernah terbawa ombak dan hampir aja celaka. Berbicara tentang pantai, bisa dibilang ini adalah bagian laut yang paling aman bagi manusia. Entah kalian setuju atau tidak, tapi bagi admin, pantai adalah bagian laut paling aman bagi manusia. Ya meski tetap saja ada risiko berbahaya, tapi abaikan dulu resikonya, dan anggaplah pantai benar-benar aman, sehingga banyak orang yang akhirnya masuk ke perairan dan berenang di dalamnya. Jika kamu berenang di sekitar pantai, apalagi mendekati perairan yang agak dalam, usahakan jangan pernah mendekati perairan di mana burung laut berkumpul. Burung laut biasanya mengitari suatu sudut perairan, di mana ada banyak ikan kecil yang berkumpul di situ. Mereka memburu ikan-ikan kecil yang biasanya berkumpul di permukaan laut. Nggak cuma ikan kecil sih, kadang juga udang dan hewan-hewan laut lain yang berukuran kecil. Masalahnya bukan hanya burung laut yang memburu ikan kecil itu. Ada ikan pemangsa yang juga memburu mereka dari dalam air. Dan bahaya terbesar yang bisa saja muncul dari dalam air adalah serangan paus balin. Beberapa orang yang tengah berenang di sekitar burung laut hampir saja termakan oleh paus balin. Admin mengatakan termakan, bukan dimakan. Soalnya paus balin punya menu makan berupa krill dan ikan-ikan kecil. Nah, ketika burung laut berkumpul di suatu titik, biasanya ada ikan kecil yang juga berada di perairan itu. Kita nggak tahu dong, kalau tiba-tiba paus balin berukuran besar, nongol dari dalam air dan menangkap ikan kecil yang ada di permukaan. Ada beberapa kasus serupa di mana orang yang tengah berenang di sekitar burung laut, tiba-tiba dikejutkan dengan serangan paus balin, yang sebenarnya sebuah kecelakaan aja. Di mana paus balin hendak memangsa ikan kecil, tapi ternyata ada manusia yang berada di sekitar mangsanya. Jadi, kena imbas dari serangannya juga. Beberapa orang masih beruntung karena hanya terkena tubuh paus balin dan berhasil selamat. Namun ada pula yang hampir saja tertelan paus balin dan sempat diabadikan kamera di mana tubuhnya sudah berada di mulut paus balin. Tapi untungnya selamat. Kasus serangan paus balin yang tidak disengaja ini terjadi beberapa kali
dan hampir membahayakan manusia yang sedang berenang. Dan jika diperhatikan, biasanya memang ada beberapa burung laut yang berkumpul di atas perairan. Itu adalah pertanda nyata akan bahaya yang mengancam. Admin jadi ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Entah jenis paus apa yang menelan beliau. Tapi karena kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam berhasil selamat setelah berada di dalam perut paus selama beberapa waktu. Dari kisah tersebut, banyak pertanyaan yang muncul. Mungkinkah manusia bisa selamat jika tertelan paus? Jawaban simpelnya tentu saja bisa. Contohnya sudah ada pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi, jika dilihat dari ilmu pengetahuan, maka akan timbul berbagai perbedaan pendapat. Kita ambil jawaban yang sederhana aja. Manusia bisa selamat jika sampai ditelan paus. Contohnya ada dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi bagaimana beliau bisa bertahan di dalam perut paus? Wallahu a'lam. Kembali ke topik pembahasan. Dengan tubuh besar, beberapa paus balin punya mulut yang lebar. Misalnya saja paus pungkuk, yang paling sering terlihat hampir menelan manusia di lautan. Ketika membuka mulutnya, mereka bisa memasukkan sekitar 19.000 liter air ke dalam mulutnya, yang takarannya hampir sama dengan isi kolam berukuran 4 x 3 x 2 meter. Jadi ketika mulutnya terbuka, maka tubuh manusia bisa masuk ke dalamnya dengan mudah. Untungnya paus pungkuk dan paus berukuran besar lainnya punya menu makan berupa krill dan jarang menyerang manusia. Bayangkan, jika para paus balin punya perangai seperti ikan hiu, lautan pasti semakin mencekam. Anggaplah serangan tidak sengaja dari paus balin ini jadi ancaman terbesar jika berada di sekitar burung laut yang tengah mencari ikan. Lalu ada pula bahaya lain yang mengancam. Sebelumnya, admin sudah menyinggung tentang kedatangan ikan pemangsa yang pasti ikut memburu sekumpulan ikan kecil yang berkumpul di permukaan. Nah, ikan pemangsa itu juga punya pemangsa yang lebih besar dan lebih berbahaya. Sebut saja ikan hiu. Dengan berkumpulnya ikan kecil yang sedang dimangsa burung dan ikan lainnya, pasti menarik perhatian dari ikan hiu yang ada di sekitarnya. Nah, tentu saja ikan hiu bisa jadi bahaya lain yang bahkan lebih berbahaya dari paus balin berukuran besar. Jika serangan paus balin adalah ketidaksengajaan, maka serangan ikan hiu adalah serangan fatal dan serangan mereka sudah menyebabkan banyak korban. Ketika manusia sedang berada di sekitar pantai, ikan hiu bisa saja datang secara tiba-tiba dari dalam air. Dan mereka adalah bahaya yang nyata. Berkumpulnya burung laut adalah pertanda bahwa ada sekumpulan ikan yang tengah berada di permukaan laut. Bagi para nelayan, itu adalah pertanda bagus, karena mereka bisa menebar jalannya dan menangkap banyak ikan. Tapi, itu juga jadi tanda bahaya, karena bisa saja paus balin muncul dari dalam air dan menabrak perahu, atau bahkan tidak sengaja menelan manusia yang ada di permukaan laut. Lautan benar-benar berbahaya. Perairan di sekitar pantai yang dianggap aman saja ternyata masih menyimpan bahaya. Apalagi jika bergeser ke perairan yang lebih dalam dengan bahaya yang lebih beragam. Belum lagi jika bergeser ke laut dalam, dasar laut, dan berbagai sudut yang menyimpan banyak bahaya. Burung laut, ikan kecil, dan serangan paus balin yang tidak disengaja. Berhati-hatilah ketika ada di lautan. Banyak hal yang tidak terduga yang ada di lautan. Para mamalia laut, ikan hiu, ubur-ubur, dan hewan laut lainnya adalah ancaman yang terlihat. Belum lagi kalau kita membahas ancaman yang tidak kasat mata. Bayangin aja kalau lagi di lautan dan tiba-tiba ada kereta kencana muncul. Bayangin aja kalau di tengah lautan tiba-tiba ada gerbang kerajaan. Bayangin juga kalau tiba-tiba sudah ada di suatu tempat yang asing dan ternyata sudah terbawa ke alam gaib. Waspadalah. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.